Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, mari kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu atas berkat dan kasih karunia-Mu yang sungguh sempurna di dalam hidup kami, dan atas penyertaan-Mu di sepanjang istirahat kami semalam. Hingga pada pagi ini kami kembali boleh menikmati berkat-Mu dan firman-Mu. Karenanya ya Bapa, berkatilah kami agar kami dapat mengerti dan memahami, terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan serta ucapan syukur kami ya Bapa. Kiranya boleh jadi hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, perenungan kita hari ini saya beri judul Iman yang Menyelamatkan. Terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bicara mengenai iman akan menjadi sesuatu yang menarik. Karena dengan iman seolah-olah kita, orang Kristen, dapat melakukan apapun. Tetapi pada kenyataannya memang demikian ya. Imanlah yang memampukan kita mengerti kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Sehingga dengan memahami kehendak Tuhan, kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi segala sesuatunya. Seperti ceritanya Rahab yang dikenal sebagai salah satu pahlawan iman atau penyelamat iman. Kisah ini bisa kita baca dalam Yosua 2. Kisah tentang pengintai-pengintai di Yeriko, yaitu sebuah kota yang terletak di dekat muara sungai Yordan. Dalam Alkitab dengan jelas menyebutkan bahwa Rahab adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai perempuan sundal atau pelacur, namun dapat dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Diceritakan bahwa Rahab membantu dengan cara menyembunyikan 2 orang pengintai yang dikirim oleh bangsa Israel dari kejaran prajurit Raja Yeriko yang hendak menangkap mereka. Namun oleh karena sebelumnya Rahab telah mendengar bahwa Tuhan telah membelah Laut Merah untuk orang-orang Israel, dan Rahab percaya bahwa Tuhan juga akan membantu orang-orang Israel berperang melawan kotanya. Sehingga karena tindakan imannya itu, Rahab diselamatkan. Oleh karena iman yang dimilikinya, Rahab mampu menyelamatkan dirinya, bahkan juga seisi rumahnya. Jadi saudara-saudaraku, dari kisah Rahab ini kita dapat belajar bahwa dengan iman yang teguh dan yang disertai pengenalan yang benar tentang Allah, mampu membawa keselamatan baginya dan seisi rumahnya. Iman yang menyelamatkan ialah iman kepada Yesus Kristus yang juga perlu disertai dengan tindakan nyata yang akan membawa pengalaman dan pengenalan tentang kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan. Jadi iman itu juga perlu disertai dengan permohonan dan ketaatan agar terus kedapatan setia di hadapan Tuhan. Dan keselamatan pun
akan menjadi jaminan bagi setiap orang percaya. Menurut Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dari bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah pekerjaan jiwa yang dengannya kita merasa pasti akan keberadaan dan kebenaran dari sesuatu yang tidak ada di depan kita atau yang tidak nampak bagi indera manusia. Jadi, beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, namun mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak kita lihat. Dan Yesus adalah sumber iman kita. Lukas 17 ayat 5 katakan, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kuatkanlah iman kami. Dan iman yang sejati itu adalah percaya pada apa yang telah Kristus kerjakan buat kita. Seperti yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, iman dalam kekristenan adalah sesuatu keyakinan sentral yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kaitannya dengan Injil. Iman merupakan jaminan kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tanpa iman, kita tidak mungkin ada bersama Tuhan Yesus. Sebab iman adalah jalan menuju kepada Kristus yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal, yakni keselamatan jiwa bersama Allah Bapa di rumahnya yang kudus sampai selama-lamanya nanti. Saudara-saudaraku, hanya orang beriman saja yang akan sampai kepada Bapa di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hiduplah beriman. Jangan sampai saudara abaikan, apalagi menggadaikan imanmu. Sebab itu adalah dasar kehidupan yang akan memerdekakan kita. Namun perlu diingat bahwa kita perlu memiliki pemahaman yang benar tentang iman. Karena kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman yang benar, yaitu iman yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan atau penguasa tunggal dalam hidup kita. Dan iman yang meskipun tidak melihat tetapi percaya. Jadi saudara-saudara, iman yang menyelamatkan itu ibarat kunci untuk membuka pintu surga. Dunia ini banyak menawarkan kunci-kunci untuk membuka pintu surga. Memang semua terlihat mirip, tapi hanya satu kunci yang asli. Itulah iman yang menyelamatkan. Sedangkan kunci-kunci yang lain melambangkan iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Dengan demikian, benarlah pernyataan ini. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju surga. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, iman yang menyelamatkan itu bukan sekedar iman yang hanya percaya bahwa Allah itu ada. Karena setan juga percaya bahwa Allah itu ada. Yakobus 2 ayat 19. Tetapi yang bisa membuat seseorang mau mengakui dosanya dan taat kepada perintah Kristus, itulah yang akan menyelamatkan. Ingat, kita ini diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan karena usaha kita. Tetapi perbuatan kita sehari-harinya pun harus bisa menunjukkan buah dari anugerah keselamatan yang telah kita terima. Yakobus 2 ayat 17-18. Iman yang menyelamatkan akan selalu menghasilkan perbuatan baik. Sebab itu iman tanpa perbuatan adalah sia-sia dan tidak menyelamatkan siapapun.
Amin. Demikianlah perenungan kita hari ini. Mari kembali kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau menolong kami agar kami mampu terus hidup dalam iman yang teguh kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami pun dapat menikmati keselamatan kekal bersamamu. Pimpin dan berkatilah kehidupan kami ya Bapa sepanjang hari ini dan selamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang terkasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam kehidupan dan aktivitas sepanjang hari ini. Salam sehat selalu. Amin.